Meski malam menyambut, para kerabat tidak henti-hentinya berdatangan. Buah tangan yang diberikan adalah bentuk bela sungkawa dan kepedulian antar warga. Ibu yang sabar yo. Seperti inilah kondisinya, memang ada rasa-rasa kesedihan pastinya ketika keluarga yang ada bersama dengan mereka akhirnya meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Keluarga ini baru saja kehilangan anak tercintanya yang berumur 11 tahun. 18 hari setelah ditinggal orang tersayang, suasana dan raut kesedihan masih nampak terlihat. Setelah doa-doa dipanjatkan, hidangan lalu dihidangkan kepada setiap tamu yang hadir. Bisa dilihat nih, kebersamaan itu sangat kental sekali. Saya pun ikut mencoba lumpi beserta lauk pauk dan sayur yang telah disajikan. Nami bu, manami wewu. Saat acara pomata, duka keluarga yang berduka karena kehilangan orang tercinta berangsur pulih dengan kehadiran kerabat dan kenalan dari jauh. Seperti inilah acara duka suku Wana. Bisa kita lihat banyak banget dari berbagai usia. Mengiringi prosesi adat duka, tarian Dendelu dan Bakayori berlangsung selama 2 malam penuh. Tarian Dendelu digelar sebagai pembuka acara dan kemudian dilanjutkan dengan Bakayori. Tradisi yang sedang saya lakukan ini namanya Bakayori. Nah, ini sebagai doa, panjatan doa untuk yang sudah meninggal supaya arwahnya tenang. Dan ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bedanya di bagian tangan. Kalau laki-laki tangannya di pundak, kalau perempuan saling merangkul satu sama lain. Semua yang datang diizinkan melakukan tarian Bakayori untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Seolah tak kenal lelah, tari-tarian ini terus dilakukan hingga fajar tiba. Merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara pomata, di mana salah satu bentuknya untuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mereka meluapkan emosinya dengan cara menggoyak-goyak rumah yang sudah dibuatnya ini. Luapan duka ini menjadi momen terakhir untuk mengenang kepergian anggota keluarganya. Mereka ini percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu masih berada dan tinggal bersama mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara untuk membangunkan arwahnya, untuk membantu mengirim supaya ke tempat yang semestinya. Menjadi penghuni hutan, suku Wana berkembang dengan adat istiadat yang dianutnya. Hasil cipta karsa unik yang lengkap mengatur relasi sosial, alam, serta roh setelah kematian. Hidup suku Wana tidak lepas dari lingkungannya. Berbagai kebutuhan mereka cukupi dari alam. Salah satunya membuat alat musik dari kulit biawak. Masyarakat Wana biasanya mencari biawak dengan cara memasang jerat. Nah, sekarang ini kita sedang menuju salah satu tempat yang biasa mereka gunakan untuk menjerat. Karena tempatnya masih sangat alami, jadi kita mudah untuk mendapatkannya.
Biawak ini biasa hidup di darat dan di air. Nah, dan juga biawak ini termasuk hewan yang sangat agresif. Jadi kita harus berhati-hati juga. Akhirnya kita dapat. Tapi sayangnya ini masih terlalu kecil. Dia anakan, masih anak biawak. Sayangnya tidak bisa dipakai untuk gendang. Bentar lagi kita mau cari yang dijerat? Iya, bisa. Bisa, oke. Kami kembali menyusuri hutan, mengikuti aliran sungai untuk melanjutkan perburuan. Biasanya biawak itu mencari makan tuh di sekitaran sungai seperti ini. Nah, sungai ini pun juga tidak jauh dari habitat dia asli, yaitu hutan. Saya masih ada sekitar sini. Jadinya adalah tempat yang paling cocok. Oke. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan jeratnya untuk menangkap biawak nanti. Setelah jerat terpasang, kami berusaha menyamarkannya dengan kondisi di sekitar. Ya. Dengan teknik dan cara memasang yang tepat, diyakini alat ini cukup efektif untuk melumpuhkan target. Sudah seperti ini. Oke. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, jadi ketika biawak itu akan melewati senar yang di bawah ini nanti, dia akan menjerat. Dan ini nanti pengaitnya ini akan naik ya Om ke atas. Nah. Mana nih? Sebagai alat tangkap pasif, masyarakat Wana biasa menyebar perangkap di beberapa titik. Wah, iya dapat Om. Wih, mulai dia. Wih, akhirnya kita dapat biawaknya dari jerat yang sebelumnya dipasang. Dan ukuran biawaknya tuh jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Rupanya, hari ini merupakan hari keberuntungan kami. Kami kembali mendapatkan hewan reptil ini. Alat jeratnya ternyata berfungsi. Wah. Ternyata kalau mengambilnya dengan tenang, biawaknya juga ikut tenang. Nah, untungnya terjeratnya di bagian kaki. Oke. Sebenarnya biawak ini termasuk jenis hewan yang soliter. Nah, namun mungkin karena dia mencium adanya makanan, sumber makanan, jadi akhirnya mereka akan berkumpul. Nah, kebetulan nih ada yang terkena jerat. Nah, ini sekarang saya sedang ikut untuk proses pengulitan. Alot banget. Nah, ini nih kulitnya. Ini dia kulitnya. Nah, kulit ini yang bisa dipakai untuk kendang. Hanya kulit di bagian badannya saja yang dapat dimanfaatkan untuk ganda. Ini ukuran yang pas nih, sekitar 25 cm. Kulit biawak biasa dimanfaatkan untuk kendang, alat musik tradisional yang biasa dimainkan oleh suku Wana, termasuk untuk prosesi pengobatan. Kulit ini akan kita jemur selama 2 hari. Sudah kah, Bang? Ya, oke, boleh. Temaram rembulan mulai menggantikan cerah mentari. Orang-orang suku Wana telah kembali dan berkumpul, beristirahat di rumah beratapkan rumbia. Ini dia suyu, alat penerang yang ada biasanya dipakai oleh orang-orang suku Wana. Ini terbuat dari pelepah pisang ya Bapak ya? Bukan, pinang. Pinang? Pinang. Oh, dari pelepah pinang. Dan dalamnya ada juga dari damar. Nyala api obor cukup untuk menerangi gelapnya malam. Masyarakat Wana menggunakan waktu ini bersama orang-orang terdekat. Sekali nih.
Seperti inilah suasana rumah di malam hari. Biasanya mereka ini berkumpul pada malam hari setelah seharian penuh melakukan kegiatan. Biasanya bercerita dan juga biasanya ngapain Bapak? Bercerita saja ya? Iya. Masyarakat Wana tinggal dalam keluarga besar. Dari generasi ke generasi berkumpul pada satu rumah. Dan dalam satu rumah itu biasanya lebih dari 2 kakak. Jadi bukan hanya Bapak Ege aja keluarganya, tapi ada beberapa keluarga lagi. Tidur beralaskan tikar tanpa bantal dirasa cukup bagi masyarakat Wana. Kalau sudah malam, akhirnya saya akan tidur dan bermalam di sini ditemani dengan kakak Angel. Kasih masuk badan aja ini. Ayo kita tidur, Kak. Mentari pagi telah menampakkan sinarnya. Asap yang mengepul di rumah-rumah menandakan masyarakat Wana tengah memulai hari.